Kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang menghampiri tahta Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ya Engkau Allah Sang Firman yang hidup, dan Engkau ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga di saat firman-Mu disampaikan, kami boleh mendapatkan berkat dan kekuatan yang baru, yang memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 45. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Haleluya. Salam saudara-saudaraku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ngomong-ngomong, apa kabarnya? Baik, saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya reda. Malahan kalau kita mendengar berita di beberapa tempat malah terjadi klaster yang baru. Entah itu klaster di tempat kerja, di pasar-pasar, di mal-mal. Bahkan yang terakhir kita dengar klaster itu juga terjadi di tengah-tengah keluarga. Ngeri sekali, saudara. Namun kalau saya melihat saudara-saudara semuanya saat ini kelihatannya sehat-sehat saja. Amin. Nah, saudara, bagaimana tanggapan saudara yang saat ini merasa terhindar dari COVID-19? Bagaimana respon saudara? Ya? Masih takut? Iya. Ada yang lain? Apakah kita bersyukur? Bersyukur? Oh, puji Tuhan Pak. Ternyata Tuhan masih mengasihi saya, sehingga saya terhindar dari COVID-19. Mekaten para saudara? Leres. Benar begitu? Betul? Nah, kalau saudara mengatakan betul, saya masih ada pertanyaan. Jika Tuhan
menghindarkan saudara dan saya dari COVID-19. Lalu, mengapa Tuhan kok tidak menghindarkan yang lain juga? Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan, alah, piye to Gusti iki? Tuhan kok tebang pilih? Betul enggak, saudara? Ada yang ditebang, ada yang tidak. Ada yang kena COVID, ada yang tidak kena COVID. Wah, ini Tuhan ini tidak adil ini. Bahkan ada banyak sekali komentar ya di media ya, yang berpendapat bahwa mereka yang terpapar COVID-19 ini, yang mati karena COVID-19 ini disebabkan karena dosa mereka. Dan di sisi yang lain, mereka berpendapat bahwa kita-kita yang terhindar dari COVID-19 ini karena hidup kita ini suci, hidup kita ini saleh, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa ya begitu? Apa benar seperti itu? Satu pertanyaan terakhir. Jika Allah mengasihi saudara dan saya, jika Allah mengasihi manusia, mengapa ada COVID-19? Mengapa ada penderitaan? Saudara, ini pertanyaan tidak gampang, saudara, jawabannya. Ya. Karena apa? Kita ini tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak bisa mengerti bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita. Coba dengarkan. Rasul Paulus saja itu tidak ngerti kok, saudara. Kalau saudara baca di Roma 12 ayat 33 dan 34. Roma 12 ayat 33 dan 34. Di situ dengan jujur Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi nasihatnya? Saudara, kita tidak bisa sombong mengerti semua ini. Bagaimana kita bisa menyombongkan diri? Aku tahu apa yang menjadi penyebab COVID-19 ini. Kalau Rasul Paulus saja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku tidak ngerti Engkau, Gusti. Aku tidak tahu Engkau, ya Allahku. Ini semuanya, saudara, membawa kita kepada satu kenyataan. Bahwa kita manusia ini tidak bisa, tidak mampu melihat kehidupan kita ini secara utuh.
Kalau boleh saya katakan saudara, hidup kita ini seperti kepingan-kepingan puzzle ini saudara. Ya. Seperti kepingan-kepingan puzzle ini. Ya. Nah saudara, kalau puzzle-nya puzzle untuk anak kecil, besar-besar, gampang saudara. Saudara akan gatuk-gatuk mencocok-cocokkan ini. Tapi saya merasa puzzle di dalam hidup kita ini kecil-kecil banyak. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya bawa puzzle saudara, isinya bukan cuma 10, 12, 1000. Bisa enggak? Yang mau terima tantangan ini, ya, memasang puzzle 1000 keping ini saudara. Kita enggak akan bisa, enggak akan mampu, mumet saudara. Yang hanya bisa, hanya Tuhan saja. Karena apa? Karena Dia yang merancang gambarnya. Nah kalau saudara tahu puzzle yang kepingannya 1000 ini, tahu gambarnya persis seperti ini, mungkin saja bisa saudara. Tapi enggak tahu berapa hari, berapa minggu saudara bisa masangkan ini. Ya. Sulit. Inilah kesulitan kita manusia. Nah, oleh karena itu, mari saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan kepingan puzzle kehidupan Yusuf. Kalau saudara membaca semuanya kehidupan di Kejadian pasal 37 sampai 50, panjang banget saudara. Nah, sekarang mari kita akan melihat sepintas kepingan puzzle kehidupan Yusuf yang dimulai dari usia 17 tahun. Yusuf di dalam keluarga adalah anak kesayangan bapak Yakub. Anak favorit, anak yang paling disayang. Sehingga itulah yang menimbulkan kebencian saudara-saudaranya yang lain. Sehingga muncul rencana saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Dan saat Yusuf menemui saudara-saudaranya di padang yang sedang mengembalakan, Yusuf ditangkap. Mau dibunuh? Enggak jadi. Terus diapakan saudara? Dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian lewatlah saudagar-saudagar. Dan Yusuf diangkat kembali dan dijual menjadi budak. Budak keluarga Potifar di Mesir. Sebagai budak pun juga Yusuf mengalami situasi yang tidak mengenakan. Dia difitnah oleh istri Potifar karena ia telah mempermainkan dirinya, sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun juga Yusuf bertemu dengan 2 orang pegawai raja yang akan membantunya setelah Yusuf mengartikan mimpinya. Namun janji itu pun tidak pernah terpenuhi. Nah saudara, coba kalau kita pikirkan sampai batas ini, puzzle kehidupan Yusuf. Di dalam benak pikiran kita manusia, Yusuf ini adalah orang yang gagal total dalam kehidupannya, saudara. Gagal total hidupnya. Namun ternyata pikiran kita
kita ini tidak sama seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Saat Raja Fir'aun mendapat mimpi, kepala juru minuman raja, sang pegawai ini kembali ingat akan Yusuf setelah 2 tahun dilupakan. Karena dia pernah mengartikan mimpinya dan mimpi itu benar. Kemudian Yusuf dipanggil oleh Fir'aun ke istana karena semua ahli yang ada di Mesir tidak mampu untuk mengartikan mimpinya. Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, bahkan memberikan usulan, memberikan solusi akan apa yang akan terjadi nantinya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf diangkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir di usia 30 tahun. Coba saudara hitung. Saat tadi pertama pasal itu saya ungkapkan, dia di usia berapa? 17 mengalami penderitaan panjang sampai di usia 30 tahun baru diangkat oleh Tuhan. Berapa tahun Yusuf harus mengalami proses penderitaan, saudara? 17 tahun. Saudara pernah menderita selama 17 tahun? Halo? Seminggu aja, waduh Gusti, nyuwun tulung. Ya. Saudara, kalau saudara baca di Kejadian 37 sampai 50, coba nanti dicari. Ada enggak keluhan yang keluar dari mulut Yusuf? Coba cari, saudara. Nah, saudara, disinilah kita bisa mengerti. Oh, betapa jauhnya pikiran manusia ini dengan pikiran Allah. Allah mempunyai skenario hidup bagi Yusuf. Justru melalui kegagalannya itulah Allah mendatangkan keberhasilan. Bahkan kalau kita melihat, kalau sudah mencermati di dalam Kejadian 45 itu, bahkan ada rancangan-rancangan yang tidak terselami di balik penderitaan Yusuf sampai dia diangkat jadi Perdana Menteri. Dan ternyata, saudara, Allah merencanakan tidak hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi dia juga mempertahankan sebuah keluarga Israel. Bakal umat Allah, bakal bangsa pilihan Allah, bakal bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah, yang saat itu sedang mengalami bencana kelaparan. Siapa yang bisa tahu pikirannya Tuhan, saudara? Sekarang mari kita perhatikan di Kejadian 45 tadi, saudara. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Ketika Yusuf bertemu saudara-saudaranya, dia mengatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara,
saya ingin mengatakan, kata-kata Yusuf ini kata-kata yang luar biasa. Tidak sembarang orang bisa mengatakan seperti ini. Karena apa, saudara? Yusuf tidak akan pernah bisa mengucapkan perkataan yang meyakinkan saudara-saudaranya itu, seandainya Yusuf belum mengampuni saudara-saudaranya. Betul enggak, saudara? Kalau kira-kira saudara sudah dikuyo-kuyo ya sama saudara-saudaramu, ya, engkau menderita pol-polan, kira-kira nek ketemu gimana? Kurang ajar kowe. Bukan kan begitu, saudara? Jujur loh. Iya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf ini, wow, jempol. Saudara, coba ya, perhatikan saudara. Ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Ya. Saya berpikir begini, kalau seandainya saya tidak dapat dengan tulus ya memeluk seseorang, ya, itu artinya apa? Berarti aku belum memaafkan dia. Itu hanya drama saja, ya, kayak drama Korea, ya, saudara. Iya, itu ya hanya kelihatan saja. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana dari hati yang mengampuni itu bisa memeluk, bisa nangis bareng. Disinilah kita bisa melihat Yusuf sudah tidak lagi menganggap saudara-saudaranya sebagai musuh. Karena apa? Cara pandang Yusuf, mindset Yusuf telah diubah menjadi cara pandang ilahi, menjadi mindset ilahi. Sehingga Yusuf mampu melihat bahwa semua penderitaan yang dia alami, semua penderitaan yang sudah terjadi di dalam hidupnya ini, itu semuanya ada rencana dan cara Allah. Untuk memberikan kebaikan bagi dirinya, untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarganya. Dan kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 50 bahkan terakhir ayat yang ke-20, saudara, Yusuf kembali mengulang kata-kata itu dengan kata yang agak berbeda. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Saudara, inilah kata-kata dari hati yang sudah mengampuni, hati yang sudah diubah, cara pandang yang sudah diubah oleh Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kepingan demi kepingan pasal kehidupan Yusuf ini, kita dapat belajar dari pikiran Tuhan yang sering tidak terselami, saudara. Saya menemukan ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari dari perikop kita ini, Allah senantiasa melihat pekerjaannya
dari awal sampai akhir. Saya ulangi, Allah melihat pekerjaannya dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu saudara, janganlah kita cepat untuk menilai apapun sebelum waktunya. Tahu nggak yang saya maksudkan? Jangan sampai kita cepat untuk menghakimi. Karena apa? Karena apa yang kita nilai dari seseorang itu belum berakhir di hadapan Tuhan. Mungkin masih seperempatnya, mungkin masih setengah, 3/4, itu belum final. Jangan-jangan mungkin kita sebagai orang tua tahu anaknya, misalnya, iki anakku kok bodoh men. Dan saudara mengatakan dan menilai, pancen kowe iki anakku sing paling bodoh. Hati-hati saudara. Allah belum berakhir dengan anak ini. Jangan cepat-cepat menilai. Kenapa? Saudara dan saya tidak tahu di mana akhirnya. Wong Salomo saja di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Wah, ini ayat hafalan disenengi saudara. Ya, biasanya untuk yang mau jadi manten itu ayat ini mesti dimasukkan di undangan biasanya. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Titik, saudara, biasa nih. Ya, ayat berikutnya tidak disertakan. Tapi ini yang jadi masalah banget di dalam keluarga. Tetapi, perhatikan ini, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Sehingga baru saja nikah beberapa bulan, berapa minggu, les. Ya. Karena apa? Mereka tidak tahu akhirnya ini. Tuhan bisa perkenankan, izinkan masalah itu terjadi di dalam hidup Yusuf. Tapi itu belum berakhir. Jangan menilai Yusuf gatot, Yusuf gagal total. Itu yang pertama, saudara. Yang bisa kita pegang. Jangan gampang menilai orang lain. Yang kedua, Allah seringkali bekerja melalui hal-hal yang bertolak belakang. Allah seringkali bekerja melalui hal-hal yang berlawanan. Coba di dalam kasus Yusuf, saudara, bagaimana iri hati saudara-saudara Yusuf, persaingan di antara mereka. Jelas kalau situasi yang kayak begini kan akan mengancam hubungan keluarga toh. Betul enggak? Iya. Tetapi justru Tuhan membalikkan dan terbukti iri hati, persaingan di antara Yusuf dan keluarga-keluarganya itu justru menyatukan kembali keluarga itu. Loh saudara, ini penting harus kita pegang. Jangan saudara pernah beranggapan bahwa situasi yang kau alami itu terus seperti itu. Allah bisa membalikkan setiap perkara. Amin. Ya. Coba lihat Tuhan Yesus sendiri, saudara. Contoh Tuhan Yesus sendiri. Banyak dari mereka yang menginginkan kematian Kristus. Salibkan dia, salibkan dia. Justru orang-orang yang seperti itu diselamatkan oleh
kematiannya. Orang yang menginginkan kematian Tuhan Yesus justru diselamatkan oleh kematiannya. Dibalik gelendang, saudara. Itulah cara Tuhan. Yang ketiga, saudara, Allah harus menerima seluruh kemuliaan atas hasil pemeliharaannya melalui cara apapun. Allah harus dimuliakan atas semua hasil yang ada. Pada saat Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, kemuliaan itu bukan pada Yusuf, tapi pada Allah. Dengan cara apapun. Nah ini saudara yang kadang kita sebagai manusia ini berontak. Betul enggak? Ya. Wong kaya ngene kok iso ngono. Gitu saudara. Ya. Nyatanya aku rekoso. Ya. Pikiran kita manusia, ya kita katakan gak gaduk, saudara. Gak nyampe dengan pikiran Allah. Nah, oleh karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat ayat 8, saudara, karena di sanalah kuncinya. Mengapa kemuliaan itu harus kepada Allah saja? Di sana dikatakan oleh Yusuf, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi siapa, saudara? Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu Allah yang melakukannya, bukan saudara-saudaranya. Nah, di sini menarik, saudara. Mereka, saudara-saudaranya, yang berencana menjual Yusuf ke Mesir, supaya mimpi-mimpi Yusuf itu tidak menjadi kenyataan. Tetapi melalui hal itu, dengan cara apapun yang tidak enak dalam pemandangan manusia, Allah justru berencana menggenapi mimpi Yusuf. Ingat enggak saudara mimpi Yusuf? Saudara-saudaranya nanti akan menyembah kepada dia. Bahkan orang tuanya pun juga akan menyembah dia. Tergenapilah, saudara. Inilah yang saya katakan kasih karunia, saudara. Seluruh kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa kepingan demi kepingan pasal kehidupan Yusuf ini, saya percaya ini hampir sama. Bahkan mungkin saudara mengatakan, iki kok podo ya, seperti hidupku. Ya, bisa jadi seperti itu, saudara. Ini sama dengan kehidupan kita. Nah, saya menggambarkan kehidupan Yusuf dan kehidupan kita ini persis seperti ketapel, saudara. Ya, persis seperti ketapel ini. Coba saudara perhatikan, kalau saya memasang batu di ketapel ini, supaya batu ini bisa melesat, harus apa, saudara? Harus ditarik ke belakang. Ya. Kalau tariannya semakin ke belakang, semakin turun, bagaimana? Lebih jauh, lebih tinggi, betul? Nah, ditarik terus, pedot, betul ya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bisa mengerti. Saat kehidupan Yusuf dan kehidupan saudara ditarik ke bawah dengan segala persoalan yang saudara hadapi, jangan saudara kecewa. Karena apa, saudara? Karena tarikan demi tarikan ini akan melesatkan kehidupan saudara jauh ke depan. Amin.
Nah, yang hebat saudara, Tuhan itu tahu loh saudara. Tuhan itu ngerti masing-masing pribadi ini. Ya, tahu. Oh, kayak si A, kayak si B, beda. Nek A tak tuare nganti modot, nganti medun, kayak mesti pedot. Nggak mampu dia. Paling tak tarik semene wae. Wes cukup. Mungkin Tuhan memandang, wah si B itu kok kuat ya. Si B itu kok koyo Ayub ya. Tak tuari wes. Tak tuari wes. Tak tuari wes. Terus tuari terus. Kayak Ayub saudara. Kuat. Nah, itulah hikmat Tuhan saudara. Oleh karena itu kalau saudara sedang ditarik mundur hidupmu, jangan takut. Jangan takut hidupmu pedot. Jangan takut hidupmu putus. Dia tahu seberapa menariknya saudara. Dan oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu kayak ketepel saudara. Sekarang berikutnya coba bayangkan, kalau seandainya ini kayunya ini, ya, saya pakai kayu sembarangan, ya kemarin saya mau motong dahan di rumah yang kecil, tapi tidak usah wis, ya. Saudara bisa bayangkan, kalau ini kecil saudara, kira-kira nek saudara tarik piye? Patah saudara, iya. Nah oleh karena itu, inilah sesungguhnya yang jadi kuncinya. Kekuatan kita itu ada di sini saudara. Saudara kelihatan dari situ. Ini huruf apa saudara? Huruf J. Ingat J, ingat Yusuf. Ingat J, ingat Tuhan Yesus. Itulah sumber kekuatan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, saat kita ditarik semakin rendah, maka kita akan semakin melambung tinggi dan jauh, melesat jauh ke depan, seperti Yusuf. Namun kalau saat ini saudara sedang berada di titik terendah di dalam hidup saudara, tetap pegang iman saudara. Tetap berpengharapan teguh di dalam Dia. Karena apa? Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan senantiasa memberi sukacita setelah derean air mata. Seperti pelangi ada setelah hujan reda. Walaupun saudara dan saya tidak mampu menyelami pikiran Tuhan, tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup ini. Karena pikiran kita beda jauh, sejauh timur dan barat. Namun saatnya nanti, waktunya nanti, saudara, aku akan melihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan
tak akan memberi ular beracun yang meminta roti. Cobaan yang engkau alami takkan melebihi kekuatanmu. Katakan, tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang aku lihat. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merintah. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang aku lihat. Saatnya kami menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi